Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih, ada satu konsep yang sering banget kita dengar, tapi jarang kita pahami seberapa masif skalanya di dunia nyata. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis sejarahnya dan mengubah catatan masa lalu jadi sebuah perjalanan yang jujur aja super seru. Yuk langsung kita mulai aja. Sama ini, kita kan sering ya menganggap amal atau donasi itu sifatnya murni sukarela. Bebas aja gitu. Tapi coba deh kita tarik ke belakang. Untuk paham seberapa besar kekuatannya secara historis, kita harus nanya satu hal yang agak ekstrim. Mungkinkah penolakan bayar pajak kekayaan itu sampai memicu perang sungguhan? Percaya atau enggak, sejarah mencatat hal ini beneran kejadian. Dan dampaknya, mengubah arah peradaban loh. Biar lebih gampang, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas transisinya dari amal menjadi hukum. Kedua, kita bakal ngintip ke dalam mesin zakat itu sendiri. Terus ketiga, soal perang melawan penghindaran pajak. Dan terakhir, perbandingan sistem zakat dulu versus sekarang. Bagian pertama, dari amal menjadi hukum. Kita mulai dengan melihat dari mana sih sebenarnya alat sosioekonomi yang brilian ini berasal. Jauh sebelum zakat jadi sebuah sistem negara yang raksasa, istilah ini sendiri tuh udah bawa makna yang dalam banget. Secara linguistik, zakat itu artinya tumbuh, membersihkan, dan memberkati. Jadi ya, ini bukan cuma sekedar ngasih uang ke orang lain. Ini tuh soal pemurnian ekonomi itu sendiri, ngilangin sifat kikir, dan mastiin perputaran harta di masyarakat itu terus berkembang. Nggak cuma mandek di satu atau dua tempat aja. Nah, yang benar-benar menarik adalah pergeseran kebijakan yang sangat dramatis pas Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Waktu di Mekah, aturannya itu lebih ke anjuran moral aja, semacam ajakan sukarela buat saling ngasih makan kaum miskin. Tapi pas di Madinah, seiring berdirinya tatanan masyarakat baru, zakat langsung berubah wujud. Dia jadi kewajiban hukum yang super ketat, dikelola langsung sama negara, dan pakai hitung-hitungan matematis yang jelas. Angka 85 ini bukan angka acak ya. Ini adalah ambang batas spesifik atau yang biasa kita sebut nisab, yaitu 85 gram emas. Begitu kekayaan seseorang nyentuh angka ini selama 1 tahun penuh, boom, pajak kekayaan langsung berlaku. Pergeseran ini yang ngubah sistem dari cuma sekedar saran filantropi jadi matematika pasti yang wajib dipatuhi. Oke, masuk ke bagian kedua, di dalam mesin zakat. Poin krusialnya sekarang adalah gimana sih kekayaan yang baru diwajibkan ini dikelola di lapangan buat benar-benar menghapus ketimpangan. Berdasarkan sumber-sumber riset akademik yang mendalam, salah satunya dari Institut Agama Islam Negeri Parepare ini, kita nemuin fakta yang lumayan bikin merinding. Negara Islam di masa awal itu nggak cuma jalanin konsep kumpulin dana terus bagi-bagiin aja. Sama sekali enggak. Mereka ternyata ngebangun sebuah birokrasi negara yang luar biasa maju dan terstruktur rapi. Biar kebayang, begini nih alurnya. Uang atau harta ini bergerak secara sistematis ngelewatin 5 divisi administratif yang super spesifik. Pertama, ada divisi pencatatan, buat data siapa aja wajib pajaknya. Terus ada divisi penghitungan, yang naksir besaran pajaknya. Ketiga, ada tim penarikan yang turun langsung ke lapangan. Harta ini lalu diamankan di tahap keempat, bagian pemeliharaan, sebelum akhirnya dieksekusi pembagiannya oleh divisi penyaluran. Bayangin, ini adalah spesialisasi peran tingkat tinggi untuk mastiin akurasi dan keadilan yang benar-benar sempurna. Dan tahu nggak, yang paling luar biasa, filosofi mereka soal kecepatan itu nggak main-main. Penyaluran di masa itu dilakuin nyaris seketika. Kalau dana ditarik pagi hari, siang harinya itu uang udah ada di tangan rakyat yang butuh. Tarik sore, malam udah cair. Bener-bener nggak ada tuh cerita dana mengendap atau ditimbun di kas negara. Semuanya langsung nyentuh urat nadi ekonomi masyarakat tanpa ditunda sedikit pun. Lanjut ke bagian ketiga, perang melawan penghindaran pajak. Sehebat apapun sebuah sistem, pasti diujikan. Nah, pasca wafatnya Rasulullah, seluruh jaring pengaman ekonomi yang udah rapi ini tiba-tiba ngalamin krisis eksistensial yang luar biasa parah. Saat itu, banyak suku Badui yang tiba-tiba memberontak. Mereka nganggap kewajiban ini cuma kontrak personal sama Nabi. Dan karena Nabi udah wafat, ya kontraknya batal dong. Tiba-tiba aja mereka mandang zakat ini sebagai beban finansial yang ngerugiin. Tapi, Khalifah Abu Bakar ngelihat penolakan ini bukan sekedar protes warga biasa loh. Buat beliau, ini adalah bentuk penghindaran pajak terkoordinasi yang bisa memicu runtuhnya negara. Kata kompromi sepertinya langsung dihapus dari kamus Abu Bakar saat itu. Kutipan ini nih yang nangkep banget seberapa tegasnya beliau. Intinya, beliau bersumpah bakal merangi mereka. Bahkan kalau yang ditahan itu cuma seutas tali pengikat hewan ternak sekalipun. Ya, seutas tali. Taruhannya saat itu emang seberat itu. Milih negakin keadilan sosial
atau ngebiarin sistem bernegara hancur lebur? Yang bikin makin dramatis, sikap garis keras ini awalnya sempat diprotes sama sekutu terdekatnya sendiri, Umar bin Khattab, yang agak ragu buat merangi sesama muslim. Tapi Abu Bakar tetap pada pendiriannya. Memisahkan ibadah sholat dengan zakat, itu pengkhianatan. Ngebiarin mereka lolos gitu aja sama dengan membiarkan kesejahteraan rakyat kecil kolaps. Akhirnya, penyitaan aset secara paksa diotorisasi dan kekuatan militer pun diturunkan demi nyelamatin jaring pengamanan sosial ini. Terus, apa dong bukti nyata dedikasi Abu Bakar soal redistribusi kekayaan ini? Jawabannya ada di angka 1 ini. Waktu Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, setelah ngelola kas negara yang jumlahnya masif banget, kalian tahu berapa yang tersisa di perbendaharaan negara? Cuma tersisa tepat 1 dirham. Sisanya, semuanya udah habis dikembaliin buat kesejahteraan rakyat. Gila banget kan? Masuk ke bagian keempat, zakat dulu versus sekarang. Sejarah yang tadi itu emang intens banget ya. Nah, sekarang kita coba tarik benang merahnya dengan masa kini. Coba kita bandingin strategi masa lampau sama masa kini. Dulu strateginya itu distribusi kilat. Hari itu ditarik, hari itu juga ludes dibagikan. Sangat responsif. Nah, kalau di Indonesia modern, misalnya melalui lembaga resmi kayak Basnas yang diatur undang-undang, pengelolaannya bertransformasi jadi pemberdayaan yang strategis. Dana ini dikelola pakai skala prioritas, kadang disalurkan buat modal usaha produktif, bukan sekedar dana habis pakai. Ini tuh bukti nyata evolusi ketatanegaraan kita. Walaupun cara mainnya udah beda, dari yang tadinya pencairan di hari yang sama, sekarang jadi program jangka panjang, kita nggak boleh lupa satu hal penting. Tujuan utamanya itu 100% sama. Sasarannya adalah ngangkat derajat teman-teman kita yang rentan secara ekonomi, ngeberdayain mereka, sampai suatu hari nanti yang dulunya nerima bantuan bisa berubah status jadi orang yang ngasih bantuan. Dari penerima jadi pemberi. Keren banget kan idenya? Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kita bareng-bareng. Ribuan tahun lalu, ada masyarakat yang berani ambil sikap tegas bahwa kekayaan itu nggak boleh cuma mutur di circle orang kaya aja, dan mereka sukses ngebuktiin itu. Di tengah ketimpangan ekonomi modern kita yang makin tajam hari ini, konsep masa lalu ini rasanya ibarat tamparan sekaligus inspirasi buat kita. Jadi, kalau masyarakat kuno aja bisa ngelakuin itu, apa sih yang nahan kita hari ini? Teruslah mencari tahu, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.